Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Sebelum kita masuk pada mekanisme respon imun terhadap COVID-19, kita harus mengetahui dulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Corona Disease 2019. Ini adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali didefinisikan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, di mana imun tubuh yang kuat berperan penting untuk melawan infeksi virus, di antaranya yaitu SARS-CoV-2. Sistem kekebalan tubuh akan segera bereaksi untuk melawannya. Virus COVID-19 atau SARS-CoV-2, virus ini menular melalui percikan atau droplet pernafasan yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Percikan ini dapat terhirup oleh orang lain yang berada di dekatnya atau menempel pada permukaan benda dan kemudian terhirup atau tersentuh oleh orang lain. Lalu, virus masuk ke dalam tubuh dan virus corona akan menempel pada dinding sel-sel saluran pernapasan dan paru-paru, kemudian masuk ke dalam untuk mengembangkan infeksi. Proses tersebut tentu akan terdeteksi oleh sistem imun. Sistem imun akan bereaksi dengan cara mengirim sel darah putih untuk membentuk antibodi yang akan melawan virus. Saat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan bereaksi dalam beberapa tahap untuk melawannya. Yang pertama, respon imun bawaan. Respon imun bawaan merupakan garis pertahanan awal tubuh. Saat virus terdeteksi, sel-sel kekebalan bawaan seperti makrofag, neutrofil, dan sel pembunuh alami atau NK akan segera diaktifkan. Mereka bekerja dengan beberapa cara. Yang pertama, memfagosit virus. Sel-sel ini menelan dan mencerna virus atau menghancurkannya. Yang kedua, memproduksi protein antivirus. Protein ini seperti interferon menghambat replikasi virus dan meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh. Penyebab yang berikut penyebab inflamasi. Inflamasi membantu melawan infeksi, namun pada kasus COVID-19 yang parah, inflamasi berlebihan dapat terjadi dan menyebabkan kerusakan jaringan. Yang kedua, respon imun adaptif. Jika respon imun bawaan tidak cukup untuk melawan virus, respon imun adaptif akan mengambil alih. Proses ini berlangsung lebih lambat, namun lebih spesifik dan tahan lama. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, presentasi antigen. Sel-sel dendrit atau jenis sel kekebalan khusus menangkap virus dan memecahkannya menjadi fragmen kecil atau antigen. Antigen ini kemudian ditampilkan pada sel T. Aktivitas sel T. Sel mengenali antigen dan menjadi aktif. Ada dua jenis utama sel T. Yang pertama, sel T sitoksin, yaitu sel-sel ini membunuh sel-sel yang terinfeksi virus. Yang kedua, sel T helper. Sel-sel ini membantu sel B untuk memproduksi antibodi dan mengarahkan respon imun lainnya. Yang berikut produksi antibodi. Sel B yang dibantu oleh sel T menghasilkan protein khusus yang disebut juga antibodi. Antibodi mengikat virus dan menetralisasinya sehingga mencegahnya menginfeksi sel. Yang berikut memori kekebalan. Beberapa sel T atau sel B
bertahan di tubuh setelah infeksi, memberikan kekebalan jangka panjang terhadap virus. Setelah menempel pada sel, virus menyuntikkan material genetiknya atau RNA ke dalam sel. RNA ini bagaikan industri manual bagi virus untuk mereplikasikan diri dan menghasilkan lebih banyak virus. Sel yang terinfeksi ini sekarang menjadi pabrik virus yang terus-menerus memproduksi virus baru untuk menyerang sel-sel lainnya. Virus-virus baru yang dihasilkan dari sel yang terinfeksi kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Mereka menjelajahi ke seluruh tubuh, menginfeksi sel-sel di berbagai organ, termasuk paru-paru, jantung, dan ginjal. Semakin banyak sel yang terinfeksi, semakin parah pula gejala yang dialaminya. Reaksi perlawanan tubuh terhadap infeksi virus corona ini akan memunculkan beberapa gejala, seperti misalnya demam. Gejala tersebut biasanya akan muncul dalam 2-4 hari setelah virus memasuki tubuh. Pada orang yang sistem imunnya kuat, virus corona yang menginfeksi tubuh akan berhasil kalah, sehingga gejalanya pun mereda dan orang itu akan sembuh dengan sendirinya. Namun, jika sistem imun seseorang tidak cukup kuat atau justru bereaksi berlebihan, orang tersebut akan mengalami gejala yang lebih berat. Misalnya, demam tinggi, sesak napas, hingga kerusakan organ. Kondisi ini juga berisiko pada orang lanjut usia atau lansia dan yang mengidap penyakit penyerta sebelumnya seperti diabetes, kanker, dan HIV. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.